Untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan IHSG, kita terhubung dengan Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nikodemus melalui sambungan Zoom. Halo Pak Max, selamat sore. Menurut Anda, ada Selamat sore, apa Mas. dengan Ya, IHSG kita hari ini, Pak Max? ada apa denganmu sepertinya judulnya begitu ya, Iya, Mas Dodi. betul. Oke, Mas Dodi. Jadi pun kalau kita lihat sebetulnya sampai dengan saat ini pasar tampaknya mulai hilang kepercayaan, Mas Dodi, karena ini menjadi salah satu poin yang sangat penting begitu. Loh kok apa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat Mas Dodi, ekspektasinya sangat tinggi sejak awal tahun sebetulnya Mas Dodi. Apalagi kalau kita diiming-imingin dengan adanya yang namanya pertumbuhan ekonomi hingga 8% kan begitu. Tapi kalau kita perhatikan sejak awal tahun cukup banyak kisruhnya begitu. Baik itu dari sisi luar maupun juga dari sisi dalam negeri. Nah, memang kalau kita perhatikan luar itu saat ini volatilitasnya sangat tinggi begitu. Apalagi kalau kita lihat apa namanya kebijakan Trump itu juga apa sangat memberikan apa tekanan begitu ya Mas Dodi. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kita nih bantalannya juga sedang tidak ada Mas Dodi. Jadi boleh kita lihat kita ini sedang tidak baik-baik saja sebetulnya. Wow. Memang kalau kita lihat kan sebetulnya sampai dengan saat ini yang sangat bisa menopang itu adalah kepercayaan pasar gitu ya. Eh, terhadap yang namanya eh, apa namanya prospek ekonomi gitu Mas Dodi. Tapi kalau kita lihat dari sejak awal apa tahun ini kan sesuatu yang boleh dibilang membuat pasar tuh jadi harap-harap cemas begitu Mas Dodi. Jadi kalau kita lihat itu yang pada akhirnya hari ini kita mampu mencatatkan minus 6% di sesi pertama, meskipun sebetulnya sesi kedua kita udah mulai jauh lebih baik sebetulnya Mas Dodi. Begitu. Iya, menurut Anda ini lebih banyak dipicu oleh faktor internal atau eksternal sebenarnya Pak Max? Karena sebenarnya hari ini kalau kita melihat isu politik tanah air dalam negeri, sebenarnya kan nggak ada berita-berita yang kemudian membuat para pemain saham atau kemudian pengusaha atau mungkin mereka yang bermain di bidang saham ini harus was-was begitu ya Pak Max ya? Baik Mas Dodi, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya memang betul Mas Dodi, karena kalau kita lihat sebetulnya kawasan Asia saja sebetulnya hampir semuanya menghijau begitu Mas Dodi, Iya. cuman tinggal muncul tiba-tiba gitu ya indeks kita yang minus 3,84%. Nah tentu ini menjadi salah satu perhatian. Tapi memang kalau kita lihat sebetulnya dampaknya juga dari luar begitu ya Mas Dodi, global itu juga cukup tinggi Mas Dodi, mulai dari yang namanya kebijakan Trump, perang tarif begitu ya, terus juga pun kalau kita lihat sebetulnya lusa nanti akan ada yang namanya pertemuan The Fed begitu Mas Dodi. Tentu ini yang bisa menambahkan tingkat volatilitas pasar. Apalagi kalau kita lihat kita itu adalah emerging market begitu Mas Dodi. Jadi suka atau tidak suka tentu kita akan apa ya namanya apa bisa kena dampaknya begitu Mas Dodi. Nah, itu. Nah, pun juga kalau kita lihat sebetulnya Mas Dodi dari sisi apa dalam negerinya pun juga cukup banyak sebetulnya dampaknya. Jadi mulai dari satu kita bisa lihat begitu ya apa Mas Dodi, penerimaan kita yang sebetulnya anjlok hampir 30%. Tentu kan ini menjadi salah satu perhatian, apalagi kalau kita lihat sebetulnya cukup banyak program-program andalan yang seharusnya dapat berjalan begitu Mas Dodi. Masalahnya itu dia semua membutuhkan amunisi kan Mas Dodi. Bagaimana bisa jalan kalau ternyata uangnya tidak ada? Itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita lihat sebetulnya implementasi dari sisi yang namanya Cortex kan ini juga dari sejak awal sempat mengalami gangguan begitu ya Mas Dodi. Tapi kami harapkan sebetulnya di bulan-bulan ini sampai di bulan April sebetulnya bisa terimplementasi jauh lebih baik begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, memang kalau kita lihat juga sebetulnya sampai dengan saat ini juga cukup banyak begitu ya. Jadi kalau kita lihat defisit APBN kita juga kian semakin yang namanya melebar. Tentu ini menjadi salah satu perhatian khususnya bagi asing begitu Mas Dodi. Ya. Karena kalau misalkan semakin apa lebar itu artinya hutangnya pun akan jadi semakin lebih banyak. Jadi hal-hal ini yang kalau kita perhatikan sebetulnya kebijakan-kebijakan ini sebetulnya yang mesti diperhatikan dari sisi kitanya juga begitu Mas Dodi. Ya, Pak Max, keputusan untuk Ya, melakukan trading halt sudah tepat karena tahun 2020 ya, bulan Maret kita pernah mengalami hal sejenis. sebetulnya kalau dibilang tepat, tepat lah ya Mas, karena kalau nggak Nggak ada nanti pilihan ya? bisa ujung-ujungnya panik selling begitu Mas. Betul, karena kalau kita lihat sebetulnya kan memang ini dari sejak awal tahun begitu ya Mas Dodi, sebetulnya kalau kita tuh sebetulnya sudah mengalami yang namanya
penurunan begitu. Jadi berkurang ekspektasinya, apalagi kalau kita lihat sebetulnya carut marutnya juga begitu cukup banyak begitu ya. Ini bukan hanya tentang yang namanya kebijakan populis, tapi ini juga tentang bagaimana cara kita bisa menjaga ekspektasi pelaku pasar dan investor asing khususnya untuk tetap berinvestasi di dalam negeri, begitu Mas Dodi. Dan kalau kita lihat fundamental kita memang saat ini kan secara komposisi memang sangat baik adanya, tapi kalau kita biarkan seperti ini terus-menerus secara jangka menengah hingga jangka panjang, tentu ini akan memberikan dampak yang kurang baik sebetulnya Mas Ya. Dodi. Maka pun kalau kita lihat sebetulnya tepat ya tentu tepat, tapi harapannya besok apakah masih akan terjadi lagi? Begitu Mas Dodi. Iya, Pak Max, hari ini Menteri Ya, Keuangan dan jajaran memberikan keterangan pers di hadapan publik. Apakah itu mampu kemudian mengerek atau mengoreksi ISG ke zona yang lebih positif? ya. Tentu kami harapkan seperti itu ya Mas Dodi. Kenapa? Sebetulnya kan kalau kita lihat rumorsnya Ibu Ani juga mau keluar itu kan juga menjadi salah satu hal yang santer begitu Mas Dodi. Kenapa? Sampai dengan saat ini kan kalau kita lihat kontribusinya Ibu Ani itu begitu luar biasa begitu ya untuk penjaga kan begitu dari sisi keuangan. Nah, memang kalau misalkan nanti Ibu Ani ini tiba-tiba keluar, pertanyaannya siapa yang akan menjadi penggantinya? Itu nomor satu. Yang kedua, tentu tidak mudah begitu ya kalau kita lihat kan kapasitasnya Ibu Ani juga begitu sangat luar biasa kan begitu. Nah, jadi memang kalau misalkan nanti pasar ini menanti sebetulnya apakah Ibu Ani tetap akan berada di sana atau tidak. Karena kalau misalkan Ya. dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini aja bisa menciptakan ketidakpastian, nanti kalau Ibu Ani keluar, tentu volatilitas itu akan semakin lebih besar. Begitu, Mas Dodi. Baik, mudah-mudahan besok mulai membaik ya. Pak Max, terima kasih diskusinya Ya, hari ini. makasih Selamat banyak sore. Mas Dodi. Tetap sehat. Selamat sore.